warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Eka Triana SPD, tenaga pendidik SMP Negeri 4 Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nomor NEM 23111110006 dan nomor peserta 20150112471. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya dengan materi teks tanggapan dengan model pembelajaran Project Based Learning kelas 9 semester 1. Selamat menyaksikan. Ya, siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tiga, gerak. Kita berdoa dulu ya. Mana Pak Ustaz? Ayo silakan Nak, disiapkan. Semua siap? Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Untuk anak-anak Ibu semua, tolong diperhatikan, ditengok dulu kiri, kanan, depan, belakang. Apa ada teman-temannya yang tidak hadir? Hadir semua. Semua ya? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, coba kalian Ibu minta berdiri dulu sebentar. Ibu lakukan persiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran. Cantik, udah ganteng, rapi semua. Silakan duduk kembali ya, Nak. Alhamdulillah, anak-anak Ibu hari ini sudah siap semua rupanya mengikuti pembelajaran, sudah rapi semua.
Dan dari ruang kelasnya pun Ibu perhatikan sudah bersih dan rapi, berarti kita semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Mana semangatnya? Sebelum mulai pembelajaran, ayo semangat mana? Yuk. Coba satu lagi. Gitu. Biar nanti kalau belajar kita nggak ngantuk ya. Bisa kita mulai ya? Bisa. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengingatkan lagi. Masih ingat nggak sih pelajaran yang kita bahas pada pertemuan kemarin? Ada yang masih ingat nggak? Masih. Apa nak? Ya, kemarin kita sudah bahas teks tanggapan pada materi 3.7. Ibu kemarin kan sudah bilang ya, kalau nanti pertemuan yang akan datang kita akan ke pertemuan selanjutnya pada 3.8. Kalau masih ingat, Ibu mau tanya dulu, ya. Ibu mau tanya dulu siapa sih yang masih ingat tentang pengertian dari teks tanggapan? Ada yang bisa? Fitri aja ya. Ayo, coba Fitri. Boleh berdiri Fitri ya, biar kelihatan muka cantiknya. Teks tanggapan adalah teks yang berisi penilaian, ulasan, atau resensi terhadap suatu karya. Iya, betul sekali. Ada yang mau nambahin nggak? Yang lain ada mau nambahin nggak? Cukup? Ya, cukup semua. Ibu tambahin ya. Jadi, teks tanggapan itu tadi betul yang seperti disebutkan oleh teman kita Fitri. Jadi, teks tanggapan itu adalah suatu karya ya. Suatu karya yang akan kita nilai ya. Kita akan kritik apabila suatu karya itu memiliki kekurangan ya. Jadi kita akan menilai, memberi kritik di saat karya itu ada kekurangan, dan kita akan memberikan pujian apabila karya itu memiliki kelebihan ya. Itu yang dimaksud dengan pengertian teks tanggapan. Oke, kita lanjut ya. Satu kali lagi lah, mau tanya lagi untuk mengulangnya ya, biar mengingat apa kalian tuh benar-benar ingat apa enggak gitu ya. Jadi untuk pertanyaan kedua, Ibu mau minta siapa yang masih ingat apa ciri-ciri dari teks tanggapan? Ada yang bisa? Ini semangat ini kayaknya si Kalisa ya. Ayo Kalisa, silakan nak, boleh berdiri nak. Ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama, teks ini memuat tanggapan terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi di sekitar dengan menyertakan fakta dan alasan yang logis. Yang kedua, teks tanggapan hanya memiliki 3 struktur, yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Yang ketiga, mengandung kaidah kebahasaan yang dimiliki teks tanggapan. Oh ya, pinter, bagus sekali. Tepuk tangan dulu lah. Alhamdulillah, Ibu seneng banget dengarnya ya. Berarti anak-anak Ibu masih mengingat, masih fresh semua ya. Masih mengingat Ibu tanya teks tanggapan, tahu, ciri-cirinya tahu ya. Alhamdulillah. Nanti habis ini seperti yang Ibu janjikan, Ibu nanti akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih tahu dulu KD kita pada hari ini ya. Biar nanti paham ya, nggak banyak pertanyaan, jelas sudah mengerti ya. Ibu akan sebutkan KD kita pada hari ini ya. Jadi KD kita pada hari ini adalah menelaah struktur kebahasaan dari teks tanggapan lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya berupa kritik, sanggahan atau pujian yang didengar atau dibaca. Kemudian ada lagi mengungkapkan kritik, sanggahan atau pujian dalam teks tanggapan secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Kemudian kita lihat lagi ada IPK-nya ya. Kalau diperhatikan ya. IPK-nya adalah yang pertama menganalisis struktur kebahasaan dari teks tanggapan lingkungan hidup, kondisi sosial atau keragaman budaya berupa kritik, sanggahan atau pujian yang didengar atau dibaca. Kemudian yang kedua ada mengungkapkan kritik,
sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ya, setelah ini nanti kita juga harus paham tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nanti akan Ibu tampilkan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran 3.8.1. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keberagaman budaya berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar atau dibaca dengan baik. 4.8.1. Setelah mempelajari materi struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan, peserta didik mampu mengungkapkan kritikan, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan baik. Ya, terima kasih ya Mbak Lucy ya. Udah bantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita lanjut. Tadi udah kita simak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu mau tanya dulu kira-kira manfaat kita nanti setelah kita mempelajari materi hari ini apa sih manfaatnya pada pembelajaran ini? Ada yang kasih masukan? Ini karya, Ibu kasih tahu ya bahwa karya ini sangat mahal gitu ya. Apabila orang membuat suatu karya itu mahal. Jadi nanti tujuan kita atau manfaatnya kita mempelajari materi ini, jika nanti seandainya kalian membaca novel atau karya apa, buku-buku dan lain sebagainya ya, kalian sudah bisa menilai atau mengkritik ya, memberi tanggapan pada sebuah karya tersebut ya. Itulah manfaat kalian pada pembelajaran kali ini ya. Paham nggak ya? Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, sebelum kita ke materi ya, Ibu mau adakan quick test dulu ya untuk mengukur kemampuan awal kalian ya. Nanti Ibu akan bagikan soal ya. Nanti kalau kalian dijawab, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya. 5 menit selesai, sudah selesai kumpul ya Nak ya. Ya. Ayo silakan kerjakan. Waktunya nggak lama ya Nak, cuma 5 menit. Sudah selesai semua ya? Sudah. Ibu ambil kembali ya? Iya. Ya, terima kasih kerjasamanya Nak ya. Iya. Ya, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, nah tolong kalian perhatikan ke depan, Ibu ada resensi video novel karya Tereli ya. Tolong kalian amati dan cermati ya. Nanti akan Ibu tampilkan ya. Silakan perhatikan pandangannya ke depan semua ya Nak. Tolong disimak biar nanti kalian paham alur jalan ceritanya ya. Baik teman-teman, di sini saya akan meresensi sebuah novel yang dikarang langsung oleh Terelie. Pasti teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan siapa itu Terelie. Terelie adalah sebuah penulis novel yang sudah memiliki banyak sekali hasil karya seperti Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Hujan, Tentang Kamu, Bumi, Si Anak Pelangi, Rindu, dan masih banyak sebagainya. Namun, kali ini saya akan meresensi sebuah novel hasil karya Terelie yang berjudul Pulang. Jadi buku novel yang berjudul Pulang ini dikarang langsung oleh Terelie dan diterbitkan langsung oleh Republika Penerbit pada tahun 2015. Jenis buku novel kali ini yaitu tentang fiksi yang memiliki tebal halaman sekitar 400 lembar. Novel yang berjudul Pulang ini adalah novel yang menceritakan perjalanan hidup seorang anak laki-laki yang bernama Bujang, yang sejak berumur 15 tahun di sebuah hutan rimba pedalaman Sumatera, rasa takutnya telah direnggut oleh seekor monster mengerikan yaitu induk babi hutan.
Dari pengalaman di rimba itu, akhirnya ia dibawa oleh Tauke muda, seorang bos mafia dari kota yang berteman dekat dengan ayahnya. Awalnya Ibu Bujang Midah tidak mau merelakan anak sematawayangnya itu dibawa oleh Tauke. Namun sang ayah bersikeras meminta Bujang untuk pergi untuk bisa melihat dunia luar itu seperti apa. Karena hobinya dalam berkelahi, Bujang diberikan seorang guru terbaik yang dapat membantunya dalam mengasah kemampuan bela dirinya, hingga ia dijadikan bodyguard dari Tauke muda. Menjadi sosok kepercayaan Tauke muda yang jenius, kuat serta ahli dalam bertarung, membuatnya terlibat dalam suatu misi pemberantasan judi dan mencuri sandi penting yang dimiliki oleh keluarga Master Dragon. Keberhasilan Bujang dalam mencapai misinya dalam menguasai sistem perekonomian dan politik seiring berjalannya waktu membuat Bujang harus berpindah ke ibu kota, tentunya untuk menjalankan misi-misi lain dari Tauke muda. Tauke muda mengalami penurunan kesehatan hingga menjadi sakit-sakitan. Karena ia merasa hanya Bujang satu-satunya yang menjadi orang kepercayaannya, maka kemudian ia menawarkan kepada Bujang untuk menjadi kepala keluarga dan memimpin orang-orang yang selama ini bekerja kepada Tauke muda. Sebagai bentuk balas budinya, Bujang selalu setia terhadap Tauke muda yang begitu berjasa dalam kehidupannya. Bujang juga mampu menangkap para pengkhianat dalam keluarga Tauke muda yang ternyata berasal dari dendam masa lalu. Namun suatu hari Bujang menerima kabar bahwa ibu dan bapaknya telah meninggal. Hal tersebut lantas membuat Bujang berharap agar segera pulang ke kampung halamannya untuk memastikan kabar itu benar atau tidaknya. Setelah si Bujang bisa sampai di titik tertinggi kesuksesannya, akan tetapi setelah semua perjalanan yang ia Tadi video ya yang sudah Ibu tayangkan, kalian sudah amati ya, dilihat tadi ya. Nanti dari sini nanti Ibu akan bagi kelompok sudah ya kemarin ya? Sudah ya? Ya. Jadi nanti kalian dengan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin pada pertemuan kemarin Ibu kan udah bilang bahwa nanti kalian siapkan alat ya yang udah Ibu sebutkan kemarin ya. Gunting, kemarin apa lagi? Iya, udah dibawa semua ya? Jadi hari ini tugas kalian nanti akan menyelesaikan proyek kalian. Jadi nanti kalian akan presentasikan ke depan. Kalau sudah selesai, jadi kerjasama lah ya. Tidak boleh ada yang satu mengerjakan, yang lain cuma diam nonton aja, nggak boleh. Jadi harus kerjasama. Ya, namanya kelompok berarti kita kerjasama. Ada materi ini kalian akan diminta untuk membuat tanggapan ya pada novel karya Tereli yang berjudul Pulang ya. Nanti Ibu akan bagikan gambar LKPD-nya ya. LKPD-nya dibuka ya, dibaca dan diamati ya. Kita sebentar. Nanti kalian boleh ya mencari sumber yang lain ya selain dari novel yang sudah kalian saksikan tadi di depan ya, di layar tadi. Kalian boleh mencari resensi yang lain dari kalian pahami semua kan ya? Nanti kalian boleh cari ya di link, ada link yang dulu kirim ya selain itu ya. Jadi tidak berpatokan dengan materi yang diberikan tadi aja ya. Boleh cari dari sumber yang lain karena karya Tereli itu banyak sekali lah ya. Ya. Jadi kalian boleh bebas, boleh dari buku apa saja, novel apa saja ya. Boleh juga dari internet atau buku-buku ya. Sumber apa yang bisa membantu kalian menemukan cerita-cerita hasil karya ya. Ya, baik ya. Ibu kasih waktu 45 menit ya, 45 menit untuk menyelesaikan proyek kalian ya. Silakan bahan-bahan dan alat-alat yang udah kita sepakati pada pertemuan kemarin sudah dibawa semua. Silakan dikerjakan dengan waktu
Ada yang mau bertanya nggak? Tidak. Paham semua? Alhamdulillah paham. Ya, silakan dikerjakan ya, Nak ya. Ayo baik nanti. Ayo kerja sama. Berbagi, Nak. Amin, kalau Bapak itu. Ya mana cantiknya menurut kalian, nanti kan ibu tinggal nilai di depan. Baik, silakan terus lanjut ya. Tugas kerjaannya ibu sambil nilai ya. Jadi kalian mengerjakan tugas kalian, mengerjakan proyek kalian, ibu sambil menilai. Sudah selesai nih ya? Iya. Coba ibu lihat. Ya. Lanjut ya, masih tetap lanjut ya. Sudah selesai semua? Berarti siap untuk presentasi. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompoknya Lucia? Iya. Siap ya? Siap, silakan maju ke depan. Untuk kelompok yang lain, silakan menyimak ya, Nak ya. Iya. Nanti kalian boleh mengkritik, boleh memberi pujian. Makanya diamati dulu presentasi dari teman kalian. Jadi tetap fokus di depan ya. Iya. Karena gantian nanti ya. Setiap kelompok harus maju semua ke depan ya. Iya, Bu. Silakan ayo kelompoknya Lucy. Ayo silakan untuk kelompok 1 agar memperkenalkan diri dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baikpun. Iya, Bun. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Glenda Alfabrata. Saya Lucy Nurtavia. Saya Cantika Fidensa. Saya Marisa Nindya Putri. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang tanggapan dari novel karya Tereli yang berjudulkan Pulang. Mohon diperhatikan. Yang pertama, konteks pengarang dan karyanya. Tereli adalah seorang penulis yang telah menghasilkan lebih dari 20 buku dan dikenal sebagai penulis bestseller. Novel terbarunya yang berjudulkan Pulang merupakan karya dan tema dan genre yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Novel ini mengisahkan perjalanan tokoh utama dalam mengarungi kehidupan dengan berbagai pertarungan dan rintangan yang pada akhirnya membawanya pulang ke hakikat kehidupan. Deskripsi pengarang dan karyanya. Novel ini dimulai dengan ketegangan bab pertama. Si Babi Hutan, halaman pertama, dibuka dengan adegan pertarungan sang tokoh utama, Bujang, melawan monster menakutkan. Babi hutan raksasa. Ia ikut serta bersama pemburu babi hutan pimpinan Tauke Muda di tengah hutan gelap. Mereka dihadapkan
Sam. Bujang tampil amat heroik, mengalahkan sang monster. Penilaian terhadap karya. Kelebihan A. Tema yang unik. Salah satu kelebihan novel ini adalah tema yang unik dengan unsur kebaruan. Cerita tentang masalah ekonomi dihubungkan dengan dunia tukang pukul dan dikaitkan dengan unsur religius, perjuangan, dan nilai kepahlawanan. B. Sederhana. Tereli berhasil menunjukkan kekuatan dalam penyampaian cerita yang sederhana dan mudah dimengerti. Pilihan katanya mudah dicerna, meski ada beberapa kata yang memerlukan kamus atau pencarian di internet. C. Plot dan kejutan yang mengasyikan. Plot dan kejutan yang disajikan membuat pembaca penasaran dan ingin terus membaca. Alur maju mundur juga menambah rasa ingin tahu pembaca terhadap masa lalu tokoh dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pesan moral yang kuat. Tereli berhasil menyampaikan pesan moral yang kuat dalam novel ini, baik secara tersurat maupun tersirat. Karya yang baik seharusnya menyisipkan pesan moral yang berguna bagi pembaca. Penulis berhasil menyampaikan pesan moral dengan kemasan yang menarik. Kekurangan. A. Yang pertama, beberapa adegan tampak seperti cuplikan film. Beberapa adegan dalam novel tampak seperti cuplikan film. Meski pengaruh dari karya lain dalam menulis karya baru adalah hal yang wajar. Penulis seharusnya menghindari kesan yang terlalu mirip dengan karya lain. B. Kesalahan penggunaan huruf kapital. Meskipun merupakan kesalahan kecil, penggunaan huruf kapital yang salah seharusnya dihindari oleh penulis. Penilaian terhadap penerbit. Novel ini direkomendasikan untuk siapa saja yang ingin memahami makna pulang yang mendalam. Bukan sekedar pulang ke rumah atau kampung halaman. Pulang dalam novel ini memiliki makna yang lebih dalam, yaitu pulang ke arah kesejatian dan kembali kepada Tuhan dengan kerinduan dalam damai. Tepuk tangan dulu lah, Kak. Gimana presentasi temannya tadi? Nanti kita coba beri komentar ya, masing-masing kelompok harus memberikan pertanyaan atau memberikan kritik atau saran ya, boleh ya, kasih sanggahan boleh ya. Nanti kita coba kupas ya dari hasil presentasi teman-teman kita atau teman-teman kalian kelompok 1 ya. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya? Silakan Jessica. Apa yang ingin ditanyakan? Saya Jessica, perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa sih pesan moral dari novel yang kalian bacakan tadi? Pesan moralnya adalah Tereli berhasil menyampaikan pesan moral yang kuat dalam novel ini, baik secara tersurat maupun tersirat. Karya yang baik seharusnya menyisipkan pesan moral yang berguna bagi pembaca. Penulis berhasil menyampaikan pesan moral dengan kemasan yang menarik. Ya. Bagaimana Jessica? Puas nggak dengan jawabannya dari kelompok 1? Puas. Puas. Ayo silakan lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Ada yang mau memberi tanggapan untuk kelompok 1? Ayo silakan. Nopal ya? Ayo Nopal. Boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Nopal Gersha dari kelompok 3. Di sini saya akan memberi tanggapan kepada kelompok 1. Ya silakan. Karyanya bagus, pesan Iya. moralnya juga sangat mendalam, lalu ceritanya juga sangat mendalami tentang arti pulang yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Ayo tepuk tangan dulu. Bener nggak kelompok yang lain bilang bagus rasanya? Menarik nggak sih belajar kita hari ini? Enggak. Bener seneng ya? Kalau seneng berarti alhamdulillah pelajaran kita 2 jam berlalu nggak kerasa ya, karena kita seneng dan mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nomor 1 silakan ditutup kalau sudah selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi nak. Kita sudah memasuki di akhir pembelajaran. Ibu mau mengukur kemampuan kalian ya. Apa sih hasil kalian belajar hari ini? Nanti Ibu kita lakukan proses ya. Ibu bagikan.
Silakan kalian kerjakan. Sudah selesai semua? Nanti Ibu akan ambil lagi rumah kerja kalian ya. Kumpul. Bagus. Akhirnya kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Hari ini kita sampai di kesimpulan dan refleksi. Ada yang mau menyimpulkannya dari materi tadi, nak? Ini yang semangat Karisa kayaknya. Coba Karisa ya, nak. Ayo, boleh berdiri. Berdasarkan pembelajaran kita hari ini, membuat teks tanggapan itu sangat mudah sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wih, bagus, keren. Tepuk tangan, Nak. Itu tadi teman kita Karisa telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Pada materi ini bahwa benar ya, kesimpulan dari cerita ke novel Tereli, karya Tereli ya, yang berjudul Pulang itu, bahwa kita harus berdamai dengan masa lalu, walau untuk itu kita harus memeluk erat luka dan rasa sakit. Itu tadi kesimpulan kita pada materi pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak ibu, dari pembelajaran ini kita jadi tahu bahwa kita harus selalu menghargai hasil karya orang lain, ya. Karena membuat karya itu tidaklah mudah ya. Kita nggak mampu membuat karya, jadi kita harus menghargai karya orang lain. Dan ibu juga minta mudah-mudahan kedepannya kalian juga bisa membuat hasil karya sendiri ya. Makanya itu kalian harus tetap semangat. Terima kasih buat hari ini nak ya. Untuk tindak lanjut di rumah, kalian nanti silakan mencari apa karya-karya Tereli yang lain ya. Tidak hanya novel tadi ya, yang Pulang tadi judulnya, boleh dengan judul yang lain silakan kalian nanti cari di internet ya. Silakan kalian baca dan pahami untuk menambah wawasan kalian ya. Sebelum pulang, baiklah kita berdoa dulu ya, agar kita selamat sampai di rumah ya. Silakan Pak Ustaz, siapkan. Semua siap? Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke rumah, langsung pulang, jangan mampir lagi di jalan ya.